Shalom NLC, selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya setiap kita dalam kondisi yang sehat dan baik dan penuh sukacita, dan kita siap untuk dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan sudah jadikan buat setiap kami, sehingga kami boleh sama-sama berkumpul, beribadah di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya di saat ini kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi kekuatan buat setiap kami, jadi peneguhan, bahkan penghiburan buat hati yang sedang bersusah di saat ini. Kami percaya kuasa-Mu melembutkan setiap kami juga dan memampukan kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang doubtful and faithful, di mana ini merupakan tema di bulan Juni ini, teman-teman semua. Dan saya percaya bahwa hari ini kita sedang melihat bagaimana ya kondisi Indonesia secara khusus dalam hal ini tentang penyebaran COVID sedang naik-naiknya, teman-teman semua, sehingga kita akhirnya pun tidak bisa bertemu secara langsung. Kita bisa beribadah secara online saja, teman-teman semua. Tapi dalam banyak hal juga, hal-hal yang membuat kita ragu juga semakin banyak. Gak cuma tentang COVID, tentang banyak hal, tentang pekerjaan kita, tentang juga mungkin pelayanan kita, tentang hubungan kita, tentang banyak hal. Banyak sekali keraguan-raguan yang saat ini mungkin sering muncul dalam kehidupan kita. So, bagaimana setiap kita di saat ini bisa mengendalikan itu semua? Bagaimana setiap kita bisa menyelesaikan masalah atau menyelesaikan setiap problematika dalam keraguan-raguan kita, teman-teman semua? Saya yakin bahwa ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Tuhan, terkadang juga ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal ini keraguan-raguan. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami keraguan-raguan sebenarnya karena ada satu maksud Tuhan yang sangat mulia buat setiap kita. Tuhan mau supaya kita semakin percaya lagi kepada Tuhan. Tapi pada realitanya, apakah kita mampu untuk menghadapi itu semua? Terkadang semakin kita ragu, semakin kita terpuruk, semakin kita meninggalkan Tuhan, teman-teman. Tapi di pagi hari ini saya yakin setiap kita siap untuk diperbaharui lagi. Di dalam keraguan-raguan, di dalam ketidakpercayaan kita pun, saya percaya ada Tuhan yang terus mau menguatkan kita dan memberikan damai sejahteranya buat kita. Coba yuk kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan 27, teman-teman. Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat setiap kita ayat 14. Ketika Yesus, Petrus dan Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.' Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, 'Sudah berapa lama ia mengalami ini?' Jawabnya, 'Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.'" Ini kata orang tua daripada anak yang hari itu sedang kerasukan, ya teman-teman. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ini jawab Yesus. Segera ayah anak itu berteriak, ini yang menarik teman-teman semua, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Sekali lagi ya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nanti kita akan sama-sama bahas, teman-teman. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun,
Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah, teman-teman, lewat cerita tadi kita belajar bagaimana ada seorang orang tua yang tentunya sangat mengasihi anaknya. Dia melihat bahwa anaknya sejak kecil sudah mengalami penderitaan. Bagaimana ada roh jahat yang merasuki tubuh anak tersebut, sehingga terkadang anak tersebut digoncang-goncangkan tubuhnya, lalu sampai mulutnya berbusa, bahkan beberapa kali juga katanya sempat diseret ke dalam api. Sungguh hal yang sangat membahayakan. Dan sebagai orang tua tentunya pasti orang tua tersebut sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Lalu kemudian singkat cerita, dia pasti punya satu kerinduan supaya bagaimana anaknya ini bisa sembuh. Sampai akhirnya dia membawa kepada murid-murid Yesus, karena ya kita tahu bahwa hari itu ketika Yesus melayani ada banyak mujizat yang terjadi lewat pelayanan Yesus. Dan tentunya juga mungkin orang-orang punya ekspektasi demikian. Orang-orang punya harapan bahwa nggak cuma Yesus yang harusnya bisa menyembuhkan, tapi murid-muridnya pun harusnya juga bisa menyembuhkan. Dan percaya bahwa hari itu pun Yesus juga pasti sudah memberikan kuasa yang luar biasa untuk murid-muridnya juga. Karena selama beberapa tahun, atau bahkan mungkin berapa lama teman-teman semua, murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus dan dia menyaksikan bagaimana Yesus melayani. Tapi apa yang terjadi ketika ekspektasi tersebut, atau ekspektasi dari orang tua mengharapkan bahwa anaknya sembuh ketika dilayani oleh murid-murid Yesus, yang terjadi adalah tidak demikian, teman-teman semua. Justru malah anak tersebut tidak sama sekali ada perubahan. Bayangkan teman-teman, ketika kita mungkin sedang mengalami satu pergumulan berat dalam hidup kita, lalu kita lihat ada seseorang yang kita percaya, lalu kemudian kita datang kepadanya, kita berharap ada solusi, ternyata mungkin gak ada solusi sama sekali. Kita gak dapat pertolongan, kita gak dapat bantuan. Pasti terkadang ada rasa kecewa dalam hati kita. Kita merasa bahwa buat apa gue jauh-jauh ke sini, ternyata juga gak ada apa-apanya. Ternyata juga gue gak dapat solusi apa-apa. Terkadang mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata apa yang terjadi, hari itu Yesus datang tepat pada waktunya, teman-teman semua. Dan ketika Yesus datang, Yesus mencoba untuk menanggulangi setiap kericuhan pada saat itu, karena mungkin hari itu sedang rame-ramenya teman-teman semua, bagaimana ada orang yang kerasukan lalu disembuhkan tidak sembuh. Lalu kemudian Yesus tanya sama orang tuanya, "Sejak kapan anak ini seperti ini?" Lalu orang tuanya menjawab, "Sejak dari lahir, sejak dari kecil," katanya. Lalu kemudian Yesus tanya, kemudian orang tua tersebut bilang sama Yesus bagaimana supaya Yesus bisa menyembuhkan anak tersebut. Lalu Yesus bilang, "Bagi Tuhan gak ada yang mustahil," katanya. Tapi kata-kata orang tua ini, kata-kata ayahnya, sangat membuat ya kita sebagai seorang pembaca ya takjub juga, teman-teman semua. Sebab dia berkata bahwa, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. I do believe, help my unbelief," katanya. Bagaimana mungkin teman-teman semua bahwa dia bilang dia percaya, tapi dia minta tolong supaya ya dia juga bisa menguatkan ketidakpercayaannya, menguatkan supaya dia bisa percaya. Sesuatu hal yang nampaknya sangat sulit kita mengerti. Dia percaya tapi sebenarnya dia sedang tidak percaya, teman-teman semua. Dan ini yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Lihat situasi yang kian kemari, mungkin kita lihat bahwa ya ada perbaikan, tapi ada juga orang-orang yang merasakan kok semakin hari semakin terpuruk kehidupanku, semakin hari semakin seperti tidak ada jalan keluar. Gereja bilang atau hamba-hamba Tuhan bilang supaya kita tetap beriman, kita tetap percaya. Tapi nyatanya pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sungguh-sungguh tidak nyaman, kita nggak mampu percaya. Kita nggak mau percaya. Tapi kita bisa belajar dari orang tua si anak tersebut, teman-teman semua. Bagaimana di dalam ketidakpercayaannya, dia mengakui bahwa dia mau percaya, tapi dia nggak bisa percaya hari itu, teman-teman semua. Mungkin karena pengalaman dia sudah datang ke banyak orang dan mungkin nggak ada jalan keluar, anaknya tetap tidak sembuh juga, sehingga dia mungkin sulit percaya hari itu. Tapi Yesus melakukan hal yang luar biasa. Yesus membuat satu mujizat yang hebat sehingga anak tersebut akhirnya bisa diselamatkan, teman-teman semua. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tahukah teman-teman bahwa terkadang di dalam kita
menghadapi keraguan-raguan dalam hidup kita, kita tidak perlu untuk takut mengungkapkan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Banyak orang yang di dalam kelemahan, justru mereka malah menjauh dari Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita mengalami kelemahan, justru itu saat yang tepat untuk kita semakin melekat kepada Tuhan, teman-teman semua. Di dalam kelemahan kita, itulah waktu yang tepat untuk kita semakin belajar mempercayai Tuhan. Terkadang karena masa lalu kita, terkadang karena hal-hal yang mungkin sudah pernah kita hadapi sebelumnya yang tentunya membekas dalam hati kita, membuat kita tidak mudah percaya kepada sesuatu, teman-teman semua. Tapi saya mau katakan di saat ini, bangunlah kehidupan kita selalu agar kita mampu memiliki iman yang sehat, teman-teman semua. Milikilah iman yang sehat. Iman yang sehat artinya bukan berarti ketika kita beriman atau kita percaya atau kita memiliki harapan sama Tuhan, kita tidak bisa ragu sama sekali, teman-teman semua. Terkadang keraguan-raguan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan tahu bahwa ya itu akan terjadi, tapi engkau mampu menghadapinya. Keraguan-raguan akan datang, tapi kita percaya bahwa kita bisa menghadapinya. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen kurang tepat ekspektasinya terhadap diri kita sendiri, teman-teman semua. Kita berpikir bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada sedikit pun pertanyaan atau tidak boleh ragu atau khawatir satu detik pun, teman-teman semua. Seakan-akan pilihannya hanya ragu sepenuhnya atau percaya sepenuhnya. Ini yang menjadi sebuah sesuatu hal yang perlu kita renungkan, teman-teman. Seolah-olah kita cuma boleh percaya sepenuhnya atau ragu sepenuhnya, sehingga tidak ada satu poin atau satu peluang untuk keraguan-raguan itu bisa ada dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan di dalam iman yang sehat, terkadang pun ada keraguan-raguan. Tetapi karena iman itu lebih kuat, kepercayaan kita itu lebih kuat, membuat ketakutan kita, keraguan-raguan kita tertutupi, teman-teman semua. Iman yang kuat mampu membuat kita percaya sekalipun kita belum melihat sesuatu hal yang baik terjadi. Iman yang kuat membuat kita semakin yakin bahwa pekerjaan Tuhan itu pasti akan nyata buat setiap kita. Oleh karena itu, yang pertama, untuk kita bisa membangun kehidupan kita selalu memiliki iman yang sehat, kita harus berani mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Akui bahwa mungkin saat ini kita masih belum bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mengaruniakan rohnya yang kudus itu bekerja dalam kehidupan kita lebih dari sebelumnya, teman semua. Kita akui bahwa hari ini kita masih lemah, kita akui bahwa hari ini kita masih belum bisa percaya sepenuhnya, dan kita minta Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita minta Tuhan menguatkan kepercayaan kita, teman semua. Kita nggak bisa tampil atau tampil dan sok-sokan terlihat kuat setiap hari, teman-teman. Terkadang memang ada masa-masanya kita mengalami kesedihan. Ada masa-masanya kita mengalami keterpurukan. Tapi yang penting adalah jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita belum mampu. Akui bahwa kita belum sanggup, itu sebagai tanda kerendah hatian kita di hadapan Tuhan. Waktu kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa gak ada pertolongan di kanan kiri kita yang bisa kita andalkan. Cuma Dia yang bisa kita andalkan. Waktu kita mengakui bahwa kita lemah, kita mau mengizinkan Tuhan yang penuh kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Waktu kita mengakui bahwa kita terbatas, kita pun mengundang kuasa yang tak terbatas itu hadir dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Jadi yang pertama, beranilah mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita merasa takut, merasa malu ketika kita harus mencurahkan keraguan-raguan kita di hadapan Tuhan. Mungkin banyak orang di sekitar kita akan bilang bahwa imanmu lemah, kamu nggak pantas, kamu nggak layak, dan seterusnya, teman-teman semua. Tapi ketika kita memiliki satu persekutuan dengan Tuhan, saya yakin persekutuan itu akan menguatkan kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan menguatkan kita, sehingga ketika kita berekspektasi terhadap Tuhan, walaupun mungkin doa belum dijawab, walaupun mungkin keadaan masih belum berubah, kita nggak akan kehilangan kepercayaan kita sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, yang terakhir, bagaimana setiap kita mampu untuk membangun iman yang sehat? Kita harus berani meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berani meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Seberapa kita percaya biasanya dipengaruhi oleh seberapa kita mengenal teman-teman semua. Ketika kita mengenal seseorang dengan dekat, dengan baik, kita akan mudah percaya terhadap kata-katanya. Tapi ketika kita belum mengenal mereka dengan baik, ya kita mungkin akan sulit untuk percaya, teman-teman. Termasuk juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita yakin bahwa Dia Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan Dia juga bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita, maka kita mampu untuk meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuh, setiap hari dia dihadapkan dengan satu peperangan yang hebat, teman-teman semua. Gak habis-habisnya cobaan datang, gak habis-habisnya peperangan datang dalam kehidupan Daud. Apa yang dia katakan? Dalam Mazmur 56 ayat 3 dikatakan bahwa when I am afraid, I will put my trust and faith on you, katanya. Ketika aku takut, aku akan meletakkan kepercayaanku dan imanku kepadamu, katanya. Apa yang Daud hari itu nyatakan dan ungkapkan jadi satu pelajaran buat kita bahwa waktu kita lemah, waktu kita takut, hendaklah kita mau untuk meletakkan ketakutan kita, meletakkan kepercayaan kita, meletakkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan adalah sebuah kepastian, teman-teman semua. Sehingga ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita meletakkan kepada satu kepastian yang tidak akan pernah goncang oleh apapun. Belajar teman-teman semua untuk kita sama-sama terus mau untuk meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun hasilnya, apapun keadaan ke depannya, teman semua yang kita nggak ngerti sampai hari ini, asal kita mau meletakkan kepada sebuah kepastian, masa depan kita pun akan pasti aman dalam Tuhan. Amin teman semua. So yang pertama tadi, berani mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ketika pun kita ragu, ketika pun kita sedang lemah, kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kemudian juga kita harus mulai berani untuk meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi teman-teman semua, di dalam iman kita terkadang keraguan, ketakutan masih tetap ada. Tapi yang penting, respon hati kita, sikap hati kita, tahu apa yang harus kita perbuat, teman-teman semua. Kita berani meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan kita akan menjadi orang-orang percaya yang semakin kuat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, saya percaya bahwa hari ini setiap kami kembali dikuatkan, kami diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam kelemahan kami, dalam ketidakpercayaan kami, dalam keraguan-raguan kami, ada Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Untuk itu perlengkapi kami dengan kekuatan, perlengkapi kami dengan penghiburan, perlengkapi kami dengan kepercayaan yang penuh kepadamu Bapa. Dalam kelemahanku pun, aku percaya Tuhan terus bekerja. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas teman-teman NLC, setiap pengurus semuanya dipakai, diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami rindukan ke depannya, Tuhan yang beracara dan Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.